di mana perusahaan PT Base ini bergerak di bidang direct selling atau marketingnya itu menggunakan direct selling ya, penjualan secara langsung. Dengan sistem direct selling ini makanya kita bisa menjadi mitra. Kalau sistemnya bukan direct selling ya, sistemnya konvensional, kita tuh nggak akan dapat komisi royalti dari kemitraan. Karena menggunakan direct selling. Direct selling itu ada di di strategi pemasaran yang ada di Indonesia ya. Strategi pemasaran di Indonesia itu ada pemasaran konvensional yang ada alur distribusinya, ada juga yang direct selling, itu saya jelasin ya. Terus PTBS ini punya izin yang udah komplit Bapak Ibu semua. Ini saya diajarin waktu kuliah, kalau network marketing atau direct selling, izinnya itu bukan SIUP, tapi SIUPL. Nih, bisa lihat ya, lampiran SIUPL-nya ini ada nih ya. Kalau Bapak Ibu semua bikin usaha, bikin toko, bikin laundry, kan pasti ngurus izin kan? Ngurus izin ya. Ketika ngurus izin, nanti keluarnya SIUP, surat izin usaha penjualan. Tapi ketika Anda bikin perusahaan network marketing, itu harus izin ke Kementerian Perdagangan, nanti keluarnya itu SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung gitu. Nah, ini SIUPL-nya udah lengkap PTBS. PTBS juga udah jadi anggota dari AP2LI. AP2LI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Gitu. Jadi ada asosiasinya. Asosiasi ini ada di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi setiap perusahaan-perusahaan di bidang network marketing harus ada di bawah asosiasi AP2LI ini. Nah, PTBS udah ada di bawah asosiasi AP2LI. Jadi ya secara hukum kita itu ternaungi, dan solidaritas dari perusahaan-perusahaan yang ada di AP2LI ini sangat lengkap. Jadi sangat solid gitu. Jadi bisa saling dukung satu sama yang lainnya, terutama yang di AP2LI. Ketika udah ada di AP2LI, udah ada di bawah Kementerian Perdagangan, maka setiap perusahaan atau marketing itu udah jauh dari unsur money game. Kalau yang nggak ada di AP2LI, nggak ada izin SIUPL, dipastikan itu masih banyak unsur money game-nya. Money game itu kayak gimana? Money game itu sama dengan Ponzi. Jadi bonus yang didapat oleh para mitra, reward yang dapat oleh mitra murni didapat dari perekrutan. Ya. Adapun produk itu kamuflase. Gitu. Nah, ketika teman-teman ngurus izin di AP2L, pengurus izin masuk AP2LI, ngurus izin di Kementerian Perdagangan, maka produk itu akan dinilai. Produk apa sih yang dipasarkan ke mitra-mitranya? Manfaat produknya kayak gimana? Izin produknya kayak gimana gitu. Sehingga ketika lulus barulah dapat izin ya. Di luar sana yang belum dapat izin dari Kementerian Perdagangan dan belum masuk ke komunitas AP2LI, ditentukan produknya itu belum bermanfaat atau produknya hanya sebatas kamuflase. Sehingga itu terjadilah transferan uang antar mitra. Ya, jadilah sistem Ponzi, piramid itu didapat dari mitra yang di bawah transfer masuk ke atas gitu ya. Makanya misalnya nih, beli sabun daftarnya 2 juta, padahal beli sabun doang gitu. Kan sabunnya berarti kan cuman kamuflase doang, 2 juta ini itu yang dibagi-bagikan. Kalau kita 2.500.000 dapat produk 12 box sesuai 14 box sesuai kebutuhan kita. Gitu, sesuai kebutuhan kita. Produknya pun ada nilainya masing-masingnya gitu ya. Dan PTB sudah, apalagi PTB sudah di bawah diawasin oleh DSN MUI. Ya, kita udah punya izin PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, sehingga terhindar dari gharar masyir dan riba ya. Terbukti PTBS ini yang kerjalah yang dapat reward. Kayak saya bisa melampaui sponsor saya. Kalau di Manege belum tentu saya bisa melampaui sponsor saya. Bisa jadi sponsor saya harusnya dapat luxury, tapi kenyataannya sponsor saya yang daftarin saya belum dapat luxury. Gitu ya. Sponsor saya bahkan banyak yang kelewat royaltinya, masih lebih besar daripada saya. Di atas saya beberapa orang yang di atas saya, bahkan royaltinya kelewat sama saya gitu ya. Kesusul gitu ya. Ini bukti yang kerja ini yang diizinkan dapat royalti gitu. Jadi misalnya nih saya punya mitra Kang Riansyah. Saya punya mitra di kirinya Kang Tatang. Nah, Kang Riansyah itu bekerja keras, punya jaringan 100.000. Kang Tatang ini misalnya udah daftar nggak aktif, udah itu berhenti. Nah, Kang Riansyah bekerja terus, saya dapat jaringan 100.000 dari Kang Riansyah. Di bisnis money game biasanya walaupun ngebangun satu kaki, yang atas itu tetap dapat bonus besar gitu. Nah, kalau di PTBS enggak. Kalau kita nggak bisa ngimbangin kiri dan kanan, itu yang kita itu tetap nggak akan dapat komisi royalti seperti halnya mitra kita yang di bawah yang bekerja keras gitu. Bahkan kita nggak bisa dapat reward walaupun satu kaki di bawah kita dari satu orang itu bekerja
keras mereka, sehingga yang di bawah udah dapat luxury gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan kiri dan kanan. Kita harus membangun tim yang solid antara kiri dan kanan supaya kita pun bisa dapat reward gitu. Jadi nggak bisa satu kaki doang gitu. Gitu ya, karena kita diawasin oleh MUI yang kerja itu benar-benar yang dapat reward. Bisa jadi nih ini bisa bahkan bisa dilaporin misalnya nih ya, misalnya saya punya mitra Kang Riansa sama Kang Tatang nih ya. Ya alhamdulillahnya Kang Riansa setelah daftar, Kang Tatang setelah daftar berjalan, tahu-tahu sukses gitu ya. Tapi saya nggak pernah nge-training Kang Riansa, saya nggak pernah training Kang Tatang gitu ya, nggak pernah bikin Zoom training, nggak pernah bikin Zoom meeting, udah itu saya ngilang gitu aja gitu ya, nggak bertanggung jawab terhadap Kang Riansa, Kang Tatang. Tapi Kang Riansa, Kang Tatangnya sukses. Logikanya kan kalau seimbang kiri dan kanan saya dapat reward kan. Tapi ketika Kang Riansa, Kang Tatang ngelaporin saya ke pusat misalnya, oh ini Kang Algi mah nggak pernah ngebimbing, nggak ada pernah ada bimbingan, kerja keras saya aja sama Tatang gitu ya misal. Atau saya dapat reward. Nah ini bisa dilaporin ke pusat dan bisa jadi reward saya akhirnya nggak dicairkan sama pusat, itu bisa. Nah inilah kelebihan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah DSN MUI. Jadi patokannya yang kerja itu yang dapat hasil, bukan yang nggak kerja. Begitu ya. Dan PTBS ini kerennya udah dapat banyak penghargaan, mulai dari Kementerian Perdagangan ataupun dari AP2RI ya, mulai dari produk terbaik, ya pertumbuhan perusahaan yang tercepat ya, pertumbuhan member tercepat, MLM terbaik di tiap tahunnya. Terbukti ya. Jadi makanya kalau saya sih bangga banget ketika promosiin PTBS baik itu di online maupun offline gitu. Ketika ada yang negatif, saya kasih tahu sebisanya. Kalau misalnya nggak bisa dikasih tahu, dia tetap nyerang, tetap menyamakan PTBS dengan money game, saya nggak mau habis tenaga, udah saya blokir. Jadi kalau ada di chat, di komentar chat saya, wah PTBS ini Ponzi, wah PTBS ini money game, karena mereka nggak paham. Saya akan jelaskan sebisanya saya. Ketika mereka nggak mau dengar, berarti kan mereka itu egois ya, karena nggak mau dengar. Ya teman saya lebih enak ngobrol sama orang pintar. Orang pintar itu kalau diajak ngobrol dia mau ngedengar. Tapi orang yang nggak mau ngedengar itu biasanya orang bodoh ya. Orang bodoh yang nggak mau belajar. Menurut dia yang paling benar. Maka orang seperti itu udah saya blokir langsung. Udah saya blokir dari TikTok saya. Kalau masuk WA saya blokir karena saya nggak mau ngabisin energi. Ya kalau teman-teman ngobrol dengan orang-orang yang dikasih tahu tapi nggak mau gitu ya, udah saya hapus. Ya apalagi PTB sudah ya setelah udah dapat banyak prestasi seperti ini sebenarnya harusnya nggak ada orang yang meragukan PTBS. Terbukti dari 2018 sampai sekarang ada gitu. Kalau PTBS ini money game, Ponzi, itu udah pasti dilarang oleh pemerintah. Lo pakai logika aja sebenarnya. Kalau PTBS ini money game atau Ponzi, udah pasti dilarang sama Kementerian Perdagangan. Karena nggak boleh perusahaan money game ada di Indonesia itu. Biasanya ada 1 tahun pertama. Kenapa 1 tahun pertama suka ada? Karena belum masuk tuh Kementerian Perdagangan, belum bisa masuk karena belum kelihatan. Perusahaan-perusahaan baru itu karena omsetnya belum terlalu besar, pemerintah belum bisa masuk, belum kelihatan. Gitu. Tapi ketika omsetnya besar, mitranya banyak, pemerintah akan masuk, cross check. Ini perusahaan apa ya? Apalagi kalau udah ada laporan daripada mitra, para mitranya itu akan laporan ke Kementerian Perdagangan, nanti dicek sama Pemerintah Perdagangan. Izinnya dicek, produknya dicek, manfaat produknya dicek, produksinya di mana dicek. Kalau nggak bisa memenuhi persyaratan dari Kementerian Perdagangan akan ditutup. Makanya kita sering menemui kan perusahaan-perusahaan money game yang 1 tahun tutup, 1,5 tahun tutup. Saya udah daftar tuh di perusahaan apa dulu ya, DAF apa tuh ya, sabun yang kayak gitu ya. 1 tahun udah ngilang, 1,5 tahun udah ngilang. Kenapa? Karena mereka 1 tahun pertama itu masih bisa beroperasi. Ketika pertumbuhan mitranya belum besar. Ketika nanti Kementerian Perdagangan masuk, terus Satgas Investasi masuk, ya udah mereka kalau nggak bisa izin yang nggak keluar ditutup. PTB sudah terbukti udah 4 tahun ini ada penghargaannya banyak gitu. Yang ngapain juga kita ragu sama PTBS. Kalau ada pun yang negatif udah blokir aja. Toh kita udah ada di perusahaan yang tebat di bawah Kementerian Perdagangan dan di bawah DSN MUI. Apalagi visinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Ini visinya gitu. Misinya menciptakan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Silakan teman-teman cross check cari perusahaan mana yang punya visi seperti PTBS. Sampai sekarang, dari semenjak saya lulus kuliah, sampai sekarang saya belum pernah tuh nemuin perusahaan yang punya visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Visi itu biasanya diciptakan perusahaan untuk perusahaannya. Tapi PTBS menciptakan visi untuk mitra-mitranya, untuk umat ya, untuk masyarakat. Motonya gue berkah no riba.